Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita cintai dan kita banggakan bersama Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Hakam Makki beserta keluarga besar Riyadul Jannah yang dikenal dengan Pondok Pesantren Al-Maduri, seluruh tamu undangan, santri, wali santri, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini mungkin sekali-sekalinya di sini ada haflah siang hari, ini kayaknya ini baru sekali. Biasanya malam. Biasanya malam, ini ditaruh di siang. Dalam kondisi hujan. Semoga ini membawa keberkahan buat kita semua. Anak-anakku sekalian dan para hadirin yang berbahagia, kita ini berada di tengah kawasan industri Jababeka, Jakarta. Enggak, Jababeka itu artinya apa? Apa? Jakarta, Bekasi, Karawang. Ini adalah sebuah keadaan yang orang tidak bisa memilih atau menolak. Karena Jababeka ini adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi hampir seluruh Jababeka ini tidak lain dan tidak bukanlah karena tuntutan zaman. Ada yang produksi apa, ya karena tuntutan zamannya seperti itu, sesuai dengan perkembangan manusia. Jadi manusia itu berkembang dan kebutuhannya berubah. Setiap prode kehidupan itu menghasilkan manusia yang berubah, lingkungan yang berubah, dan kebutuhan yang berubah. Itu pasti. Makanya Nabi pun berubah. Nabi berganti. Aturan hidup berubah. Aturan hidup berganti. Walaupun buminya masih sama, Tuhannya masih sama. Allah itu semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ini masih Allah yang sama. Bumi yang kita tempati semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih bumi yang sama. Tapi kenapa nabinya berubah, syariatnya berubah? Karena manusianya berubah. Jadi perubahan manusia ini adalah kunci kehidupan. Kunci kehidupan. Makanya kita ini baru saja mengalami perubahan hidup yang manusianya masih sama, tapi perubahan hidupnya sudah luar biasa. 10 tahun yang lalu kita masih ketemu koran. Sekarang orang udah nggak ketemu koran.
20 tahun yang lalu kita masih ketemu mesin ketik. Sekarang kita udah gak ketemu mesin ketik. Tanya anak-anak itu yang kecil ini, tunjukin mesin ketik, pasti dia nggak ngerti. Padahal baru 20 tahun yang lalu. Coba 20 tahun yang lalu mesin ketik orang tahu, padahal tulisan masih sama. ABCD belum berubah, 1, 2, 3 juga belum berubah, bahasa juga belum berubah, tapi manusia dan kebutuhannya yang berubah. Anak-anak yang mondok di pondok pesantren Riyadul Jannah adalah anak-anak hasil dari cinta dan kasih sayang orang tua. Cintanya masih sama, kasih sayangnya masih sama, tapi penghantar cinta dan kasih sayangnya berubah. 20 tahun yang lalu kita masih ketemu surat cinta dengan perangko dan kertas warna pink, kita masih ketemu. Kantor pos. Tiba-tiba sekarang kita udah gak ketemu kantor pos, kita nggak ketemu filateli perangko, kita nggak ketemu lagi amplop dan surat cinta. Padahal cinta masih sama. Afrika tidak berubah. Dari dulu singa seperti itu, dari dulu ular seperti itu. Tapi 20 tahun yang lalu untuk melihat singa di Afrika, kita masih menunggu flora dan fauna. Yang kadang kita tunggu seharian, yang datang Pak Harmoko. Singa masih sama, ular masih sama, dan benua Afrika tidak berubah tempatnya. Tapi kita tidak lagi melihat TVRI untuk menyiarkan flora dan fauna, tetapi kita ketemu internet dan kita ketemu handphone untuk melihat jarak yang jauh. Afrika masih sama, tapi manusianya berubah. Nah itulah, maka kehidupan ini dinamis. Tuhannya masih sama, Allah dari dulu tidak pernah berubah. Makanya kadang kalau di bulan Ramadan kita itu patuh sekali sama Allah, salah dikit takut kepada Allah. Padahal Allah yang kita takuti di bulan Ramadan adalah Allah yang sama saat kita lupakan di luar bulan Ramadan. Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Allahnya masih sama, tapi kitab untuk manusianya berubah. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Sesungguhnya adalah terjadi karena manusia seiring waktu berubah. Makanya seiring waktu yang berubah ini, orang semakin banyak melakukan dinamisasi untuk apa? Melibatkan diri dalam urusan manusia. Jadi semua ini intinya itu di mana? Intinya adalah ada pada manusia sebagai pusat perputaran kehidupan dunia. Jadi manusia ini pusat perputaran kehidupan dunia. Maka manusia kok jauh dari urusan manusia, dia akan ditinggalkan oleh peradaban manusia. Karena hampir seluruh urusan di dunia ini adalah urusannya manusia. Karena apa? Karena urusan terbanyak di dunia ini adalah urusan manusia. Jadi jangan salah,
Jadi tidak ada urusan di dunia ini yang mengalahkan banyaknya urusannya manusia. Mau baik, mau buruk, yang disebut baik, yang disebut buruk, yang disebut jahat, yang disebut senang, yang disebut nggak senang, itu pasti nggak jauh dari urusan manusia. Mencuri itu sesuatu yang jahat, tapi pelakunya manusia, yang dicuri juga manusia. Atau dalam bahasa paling gampang, yang banyak tertuduh sebagai buaya adalah laki. Dasar kamu laki-laki buaya. Tapi laki-laki buaya juga hidup bersama perempuan buaya. Loh, jadi manusia ini urusannya luar biasa. Coba, yang menghukum manusia, yang dihukum juga manusia. Sementara Allah cuma mengatakan, kamu jangan lupa bahwa kamu nanti pulang, cuma itu Allah. Kamu jangan lupa kamu nanti itu pulang kembali kepadaku. Innalillahi wa inna ilaihi. Kamu akan pulang kepadaku. Dan itu terjadi di semua manusia, keyakinanku pulang. Orang Islam yakini pulang kembali kepada Allah. Orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Orang Hindu kepada Sang Hyang Widi di Swarga Loka. Orang Buddha pulang kepada Sang Buddha di Nirwana. Orang Yahudi pulang kepada Yahweh di surga. Semua punya keyakinan pulang, dan Tuhan cuma minta itu. Kembali kamu kepadaku nanti. Tapi selebihnya kamu urus duniamu itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian pemimpin. Karena apa? Karena manusia ini paling rentan hidup di sini. Jadi nggak ada yang paling rentan hidup di sini selain manusia. Sapi itu lahir lepas hidup, asal nggak ketemu manusia. Ketemu manusia malah mati. Ikan itu ditaruh di sungai, hidup berkembang biak, beranak pinak, nggak akan mati. Matinya kalau ketemu manusia. Ayo. Burung-burung di angkasa itu terbang sesukanya, senikmat-nikmatnya. Dia tidak pernah terganggu. Tapi begitu ada manusia, dia digoreng. Coba. Jadi artinya apa? Dunia ini sebenarnya kalau tanpa manusia itu normal. Jadi dunia dan seisinya ini nggak ada manusia, nggak apa-apa. Gunung tetap hijau tanpa manusia. Manusia datang ke gunung, gunungnya rusak. Laut tanpa manusia dia tetap akan membiru dengan ikannya. Tapi manusia datang, lautnya tercemar. Sungai-sungai, mungkin sampean pernah tahu ada sebuah kota yang rusak karena manusia, namanya Chernobyl. Sebuah kota yang terjadi hancur karena kebocoran nuklir di Rusia. Kota itu diramalkan 200 tahun lagi baru bisa didatangi makhluk hidup. Karena reaksi nuklirnya luar biasa, radiasinya nggak bisa Tapi begitu manusia nggak datang ke situ, sekarang Chernobyl menjadi kota paling hijau di Rusia. Ledai bisa hidup, burung bisa hidup, ikan-ikan berada di antara kubangan-kubangan air. Dia menjadi kota yang hijau, cuman manusianya masih takut ke situ, takut kena radiasi.
Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa manusia sesungguhnya adalah bukan penduduk bumi. Makanya manusia itu tidak berakhir di sini. Manusia akan pulang kembali kepada Allah. Yang asli sini ya sapi itu, makanya dia survive di sini tanpa manusia. Katak itu tanpa manusia survive, lahir langsung lari. Tapi manusia karena bukan penduduk bumi, maka manusia ini rentan sekali adaptasinya. 9 bulan masih belum bisa beradaptasi, masih mati ditaruh di pinggir jalan. Tapi kucing sudah beranak 100, apalagi tikus, apalagi celeng, wah itu semuanya itu. Itu makhluk-makhluk selain. Nah, manusia ini suatu saat akan pulang ke langit ke-7. Ini langit 1 ini. Sama kalau pengen tahu, bumi ini berada di langit pertama, langit paling rendah ini. Isinya langit bumi itu isinya 9 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini satu aja seperti pelita yang digantung di arasnya Allah. Kazujaj seperti pelita yang digantung-gantung. Nah, manusia harus keluar nanti dari sini, menembus namanya black hole, lubang hitam, untuk menembus ke langit. Satu karena dia dulu dari sana. Makanya manusia itu kalau mau menembus ke langit ke-1 harus mati. Mati itu apa? Dipisah lagi antara nyawa sama jasad. Karena karoserinya manusia ini nggak sanggup menembus langit. Jangankan tubuh yang lemah seperti ini, gunung langit menembus atmosfer bumi, dari gunung-gunung angkasa masuk sini hancur menjadi meteor kecil. Apalagi kalau cuma model begini-begini ini, nggak sanggup menembus atmosfer bumi. Makanya kalau orang mau kembali ke sana harus dilepas. Karena apa? Casingnya manusia ini nggak sanggup, karena casing itu buatan lokal. Casing ini produk lokal. Ini produk Bekasi, produk Madura ini. Dari apa? Dari nutfah makanan orang tuh orang tuanya makan gitu. Makan apa saja. Nanti di saripati makanan yang jadi vitamin A diambil mata, yang vitamin C diambil kulit, yang vitamin K kalsium diambil oleh tulang. Nah, yang nggak berguna dikeluarkan lagi lewat hidung, namanya umbel. Yang nggak berguna dibuang lagi lewat belakang, namanya tahu. Nah, yang diambil semua. Nah, saripati makanan manusia yang namanya zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Karena Allah menciptakan kehidupan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu yang akhirnya jadi nutfah kehidupan. Nutfah itu dicampur di dalam sulbi orang tua untuk bikin casing masing-masing. Loh, makanya manusia itu casingnya itu dunia jadi segumpal darah, terus segumpal daging, habis itu terus dikasih nyawa, fanfukur ruh ditaruh, ditiup dari langit sana, sebelum diregister dulu di pusat datanya Allah punya pusat data di langit, namanya Lauhil Mahfuz. Itu harddisk besar, cloud kalau orang sekarang bilang. Yang orang Nasrani Yahudi menyebutnya tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, nah orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Itu pusat data, itu cloud, merupakan harddisk terbesarnya Allah. Dan Rasulullah pernah diajak ke situ untuk nengok ini loh, harddiskku. Manusia tak catati di sini semua, tak daftar di sini semua. Baru kemudian manusia ruhaninya tak turunkan ke dunia untuk ditaruh di jasad. Sebelum tak turunkan, tak kasih paketan dulu. Ini istrinya paketan ini, rezekinya paketan sekian, nyawanya, paketannya sekian. Kalau paketannya habis, kick, mati.
Nah itu terus ditaruh di jasad. Makanya agar manusia itu tahu nanti jalan pulang, dikasih bekal. Satu bekalnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah downloadan dari Lauhil Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu produk langit sana. Karena apa? Diperintah langsung oleh Allah. Makanya Al-Quran, sholat ini produk sana. Sementara begitu diturunkan ke sini, manusia ditaruh di dalam jasad itu dunia. Makanya dunia ini tidak bisa ditinggalkan oleh manusia, karena manusia butuh memperbesar jasadnya, butuh mengikat kehidupannya. Karena begitu dunia dilupakan oleh dia, jasad tidak lagi bisa mengikat ruhani, maka ruhani pasti akan rusak karena jasad tidak terurus. Makanya manusia tidak bisa meninggalkan urusan dunia, karena tubuh ini dunia, tangan ini dunia. Maka manusia nggak bisa menafikan dunianya tangan perempuan, karena dunia harus dihiasi dengan dunia, harus dikasih gelang, harus dikasih cincin, harus dikasih apa. Pantat ini dunia, dia harus dinikmatkan pada dunia. Makanya yang dunia ini menghasilkan produk-produk kehidupan untuk siapa? Untuk ngurus manusia yang dunia. Ada orang bikin kursi ngurus pantatnya manusia, sampai ada orang cuma ngurus nya manusia dok. Manusia diurus menghasilkan industri besar, namanya industri Pampers. Kotoran gigi manusia diurus menghasilkan pabrik odol, pabrik sikat gigi. Nggak bisa diurus menghasilkan pabrik dul kola. Ayo coba. Kuping gatel menghasilkan pabrik apa? Cotton bud. Manusia pengen anaknya jarang, melahirkan pabrik alat kontrasepsi. Apa sekarang yang nggak ada urusan manusia? Ini sedotan ini diproduksi karena mulutnya manusia. Ini apa? Tisu diproduksi karena keleknya manusia ini. Apa yang nggak ada untuk? Coba saya mau nanya. Tenda ini diproduksi karena manusia biar nggak kehujanan. Mic diproduksi karena ini urusan kupingnya manusia. Sekarang mau nanya saya, dunia ini mana yang tidak untuk manusia? Kok tiba-tiba ada manusia mau memisahkan dari dunia itu? Mau apa? Kamu mau jadi sapi? Lah itu makanya kamu jangan sekali-sekali melihat dunia dengan sinis. Ambil sebanyak-banyaknya, ambil sekuat-kuatnya. Mau bikin pondok pesantren, kalau tidak punya tanah mau pakai apa? Tanah itu dunia. Ayo, agama ini berada di dunia. Makanya jangan sok-sokan jadi orang. Dunia itu milik bersama. Makanya agama yang diturunkan oleh Allah ke dunia nggak bisa dipisah dari dunia. Yang terbaik itu apa? Sholat. Tapi sholat itu nggak dipisah dari dunia, apa bisa? Nggak bisa. Karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kiai ngurusi sholat, pabrik kain diurus Cina. Sampai Cina mau dimatiin semua, telanjang kamu. Ayo. Makanya yang waras melihat dunia. Wudhu itu sholat, wudhu itu agama, tapi wudhu pakai air. Wudhu diurus kiai, air diurus mas pion karena bikin pipa sama sanyo. Ayo, Al-Quran ini akhirat, tapi hurufnya diurus sama percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran diurus bank karena mesti utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Sholat itu akhirat, tapi masjidnya dunia, tanahnya diurus BPN,
pasir, besi dan apa batunya diurus PT Semen. Oh. Ayo haji, kiai nyuruh haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, tapi kiai cuma bisa menghantarkan sampai ke depan pintu bank untuk bayar. Karena apa? Pilot tidak menerima uang ONH, taruh bank dulu. Siapa yang nggak tahu kalau bank itu jaminannya adalah obligasi terbesar dunia dikuasai oleh Bank Devisa New York, pemiliknya Rothschild Rockefeller, Yahudi. Begitu sudah bayar diantarkan ke bandara, kiai ngurus pakai apa tongkat Aladin, enggak, diurus sama Boeing dan Airbus. Itu perusahaan Yahudi yang membuat pesawat. Makanya kita nggak usah ribut, Yahudi matiin semua, renang kamu pergi haji. Kamu tahu kenapa kiai itu nggak sok-sokan? Hancurkan, Allah Akbar. Kenapa kiai nggak begitu? Karena kehidupan dunia bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna hanya sekedar dengan kata. Bahwa manusia ini begitu. Coba, karena dunia ini nggak bisa sampai bisa. Kalau rohani memang akhirat yang punya dan dia akan pulang. Makanya nyawa ketika dengar azan Allahu Akbar pasti pengen tapi bokong ini dunia, dia nggak mau beranjak dari tempat duduk. Sampai kiainya kompromi, mestinya sholat duhur 11:30 bisa mundur 11:30. Robbana ya Robbana, sampai capek nggak datang. Kalau di Jawa sampai tombo ati Pak Tarom gitu. Ini dia, makanya kiai itu nggak sok-sokan. Zikir itu dunia, tapi dia manusia yang harus berzikir, yang punya watak ngantuk. Sudah tahu manusia itu ngantukan, diajak berzikir, ya harus gelengkan kepala biar dia tidak tidur. Kalau ruhani diam begini bisa kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi ruhani diam begini, jasadnya tidur. Loh ini loh makanya. Nah itu makanya kalau zaman saya nggak ngerti kadang itu. Sekarang kan kita suka yang galak-galak itu, yang dikit-dikit hancurkan. Loh itu kamu bisa apa? Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah. Iya. Tapi begitu kamu melek, kamu bisa matamu diajak sholat, yang kamu lihat adalah gambar pilkada. Loh pendukungnya Pak Prabowo. Allahu Akbar. Begitu ada gerata kayak gitu, ya Allah, kerupukku kehujanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama ini. Kiai maki ini lama ini. Kenapa bukan anaknya aja yang imamnya biar cepat? Loh, memang manusia bisa. Loh, ini prinsip dasar kenapa ada pondok pesantren, karena pondok pesantren ini yang akan mengawal manusia pulang kembali kepada Allah. Maka pelajarannya pelajaran agama. Tapi kenapa kiainya nggak ngamuan? Karena berada di dunia yang harus berbagi dengan yang lain. Itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Kata siapa? Punya anak yang cantik, punya anak yang menyenangkan, itu tercipta dari mana? Dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu hifdun nasl, cita-cita agama menikahkan laki-laki dan perempuan. Sampai angkah tuka wazawwajtuka. Tapi sekarang kecantikan perempuan itu adalah menjadi alat sandaran agar ada ketenangan dalam rumah tangga. Sakinah diajarkan oleh agama, tapi ketentraman dalam kecantikan didukung oleh orang Prancis yang pinter bikin parfum, pinter bikin
bedak, kasih bedak Bekasi, beras ditumbuk belonteng semua. Ayo, bagi-bagi, nggak ada. Makanya kita ini jangan, ciri ahli sunnah wal jamaah itu tenang, tawassut, tasammuh, tawazzun, berada di tengah, nggak dikit-dikit. Itu orang labil. Saya mesti ini bener, hadirin wal hadirat. Sekarang gitulah. Di sini saya itu pernah itu. Ini orang Madura ini. Ini di mana-mana dia bisa hidup. Sekarang itu orang Madura itu punya kehidupan yang sangat membantu kaum muslimin siapapun saya. Karena apa? Orang Madura berani buka toko 24 jam. Ya Allah, tamu saya jam 1 malam gak punya rokok, cari aja toko yang buka, pasti orang Madura itu. Untuk ini, jadi dunia itu gak bisa. Makanya Rasulullah ketika menyatakan kebaikan agama, cuman mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Sampai kalau ngaji di pondok pasti tahu khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Ayo, mau nanya, mana ada manusia baiknya sempurna? Saya mau nanya sekarang, pengajian ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Sudah, kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Pasti saya, kiainya. Nah, kalau pengajian ini baik, pasti saya lah yang terbaik di sini. Minumannya 3, yang cuma 2 bukan 3, yang 1 tisu. Kasih mic, ditunggu. Bahkan ketika saya nggak bisa malam, kiai saya bisanya siang. Kiai harus kompromi. Karena apa? Tahu yang membutuhkan saya banyak. Tapi walaupun baik begini kelihatannya sendiri di depan, saya nggak boleh ngomong saya yang paling baik. Karena saya kelihatan di sini diundang sama Kiai Maki. Kalau saya nggak diundang, saya nggak kelihatan baik di sini. Nah, yang baik itu saya apa yang undang? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian Kiai Maki juga jelek. Loh, ini baru baik saya sama Kiai Maki udah ribut, ini baru 2 orang. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya saya, Kiai, kami, Kiai. Nah, kenapa? Kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang, itu bukan pengajian, itu cek sound. Coba, tiba-tiba tukang tendanya ngomong yang baik ya kami, Kiai. Nah, kenapa? Kami mau masang tenda. Kalau nggak ada tendanya udah bubar dari tadi. Padahal biasanya yang masang tenda itu rajin sholatnya juga bolong-bolong, nggak rajin-rajin amat. Ini kan sama. Mana tukang sound mengatakan kami, Kiai, yang baik. Kalau soundnya tak matiin dari tadi sudah bubar gitu. Baik, makanya manusia itu nggak boleh mengaku paling baik, karena kebaikan itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Dan jasad manusia ini menjadi kuat itu karena makan, dan makan bisa apa saja. Tapi doanya sama, Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Karena makan itu urusannya orang banyak. Yang nanam siapa, yang macam-macam, yang bikin bumbu siapa. Menjadi enak karena ada yang bikin garam. Orang garam yang bikin garam orang Madura, Kiai Maki tahu orang Madura kalau bikin garam pakai tambak. Sampean tahu nggak? Apakah waktu orang Madura bikin garam ditambah garamnya itu nggak kencing? Nah, itu makanya orang Jawa bilangnya mirip satu uyah satu uyuh. Jadi jangan pernah, makanya para ulama ini tawassul, tasammu, tawazzun. Karena apa? Prinsip agama yang di dunia dan agama sifatnya nakirah. Lah ini yang harus dipahami. Maka jangan dikit-dikit teriak-teriak, nanti kamu malah tambah dosa. Bank haram, tapi kemana-mana pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan bikinan KUD. Nah, makanya cari dunia kamu sesukamu, terserah. Amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, untuk mengingat akhirat
Itu Rasulullah diutus Allah untuk ngingetin manusia. Lah bekalnya apa? Mahual iman, mahual Islam. Itu bekalnya untuk pulang. Mahual iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Iman itu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, utusan Allah, hari kiamat, takdir baik takdir buruk dari Allah. Dan itu siapa yang bawa? Rasulullah diteruskan siapa? Para ulama. Makanya kan ketika ulama mau mengajar, sampean bikin pondok pesan dan lah sampean terserah, ambillah di sini kalau mau pulang dengan husnul khotimah. Mahwal Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu di mana? Ya di orang-orang yang membawa penerus agama dari Rasulullah. Nah terserah sampean, di sini pasarnya ada, rumah makannya ada, mau ngambil paket apa saja terserah. Yang penting kamu tahu paketannya. Al-Quran kalau mau ngambil paket lengkap grosir ya harus ngumpulin 30 juz. Nah itu grosir, nggak apa-apa, ambil semua kalau punya waktu. Kalau nggak kuat ngambil semua ya ngambil paketan kecil, paket Yasin aja. Kiai punya paketan namanya Yasinan. Kalau cuma mau ngambil paket kulhu falak nas, Kiai punya paketan Yasin tahlil. Kalau cuma mau ngambil paket satu ayat ya tergantung kondisi. Kalau pengen satu ayat karena kita sedang dilanda cinta yang tidak berbalas, ambil paket innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tiba-tiba tukang kelahi ya ambil paket kita batostum jabarin. Kalau kita punya istri cerewet itu ambil paket summum bukmun umyum faula irji'un, ya kan. Kalau kita cuma paket berat itu, udah paket satu huruf aja ada. Kalau dipanggil suaminya jawab nun atau naon, itu sahur paketannya ada. Kalau nggak mau paketan ya sudah, cukup jadi pendengar yang baik, karena setiap sore Kiai pasti muter kaset baca Al-Qur'an. Nanti pulang ke sana ditanya Qur'anmu mana, nggak bisa baca ya Allah. Nah terus kita bukan orang Arab, nggak bisa baca. Nah terus bisamu apa? Nggak bisa, tapi saya pernah mendengarkan Quran. Ya sudah, coba dicek dulu telinganya. Oh iya, telinganya ada Quran. Ya udah, telingamu masuk masuk surga. Gitu. Ini adalah caranya para ulama untuk mendistribusikan ajaran Allah. Itu kalau Al-Quran. Sholat ya paketannya banyak, ada paket tahunan, ada paket mingguan, ada paket harian. Kalau cuman kuatnya ngambil paket tahunan ya rajinlah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau mau ngambil paket mingguan yang rajin Jumatan. Nah kalau mau ngambil paket lengkap ya sehari 5 kali. Gitu aja nggak ribet. Itu nanti tempatnya ada, wong surga itu tempatnya macam-macam. Yang paket komplit pasti surga tertinggi. Tapi kalau yang paketnya kurang ya diemper-emper, nggak apa-apa. Allah itu indah kalau hanya untuk menjelaskan bagaimana manusia harus beriman kepada Allah. Haji ya kalau bisa, kalau nggak kuat ya nggak usah ke sana. Kalau mau mencium Hajar Aswad, kalau bisa ke sana. Kalau enggak ya tangan suaminya dicium, udah sama dapat Hajar Aswad. Kalau mau sholat di depan Ka'bah nggak bisa ke sana ya kalau suaminya tidur dijejeri, udah gitu aja. Tapi laki-laki kalau nggak bisa berangkat ke sana tapi pengen dapat pahala ibadah haji, sholatlah di satu masjid 41 kali tidak putus. Nah itulah makanya dulu orang Jawa itu kalau pergi haji ke Gunung Merapi, karena di Gunung Merapi itu ada masjid
tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Orang ke situ untuk sholat Jumat 41 kali tidak putus karena Wali Songo melarang ibadah haji. Wali Songo dulu awal-awal ngelarang orang pergi haji karena kalau orang Jawa, orang Hindu kok pergi haji pasti masalah. Daripada masalah di sana mending diselesaikan di sini sambil diajari. Lah kenapa? Di sini tidak boleh ke candi batu sampai ke Ka'bah. Loh kok batu juga? Nanti jangan-jangan malah bingung. Di sini muter kiri pakai kain warnanya selimpang kuning, di sana selimpang warnanya putih. Di sini kalau ibadah suci selesainya itu digundul, sana tahallul. Di sini kalau ibadah suci pakai air Gunung Penanggungan, air Gunung Galunggung, sampai di sana pakai air zam-zam. Nah, ini daripada konslet yang udah nggak usah ke sana, di sini aja dulu. Loh, itu kehebatan ulama-ulama dulu. Bagaimana mengajarkan agama itu tidak kemudian maksa kafah gitu, nggak dipaksa, tenang aja. Yang penting semua mendapatkan bekal kembali kepada Allah, dan itu ciri khas pondok pesantren. Makanya kiai ada yang kayak Kiai Maki masih pakai jubah. Nah, itu karena Kiai Maki tidak ke sawah. Tapi kiai yang kayak saya pakai jubah pergi ke sawah, nggak bisa nanam padi karena mesti kebulet. Makanya kiai di Jawa sana yang biasa ke sawah, baju syar'i model jubah dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Karena di sana nggak punya huruf ain, punyanya Monggo Bodongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya kiai nggak pernah ribut masalah celana cingkrang, karena sarung itu fleksibel. Kalau mau panjang plotrokno, kalau mau cingkrang lintingan sih nggak tahu udah gitu aja lagi. Makanya itu tugas itu berat. Lah itu agama, maka sampai di sini monggo ngambil paket lengkap, nanti ya tempatnya di sana, mallnya bagus. Kalau paket hemat yang ngemper-ngemper di mall ya gak apa-apa. Tapi prinsip kehidupan agama dan dunia memang jangan dipisah-pisah, karena nggak bisa. Nah itulah makanya ketika agama ini membutuhkan konsep hidup bersama. Makanya Islam itu ketika hadir di sebuah tempat harus bisa menjalin kebersamaan dimanapun. Makanya Islam setelah dari Rasulullah di sana, yang kenapa ke Eropa sekarang nggak berkembang? Karena waktu itu nggak bisa menjalin kebersamaan dengan orang Eropa yang datang panglima perang, dikit-dikit kafir, dikit-dikit perang, habis di sana. Yang datang ke Cina nggak bisa tembus. Karena apa? Orang Cina diajari dagang, sementara orang Cina memang jago berdagang. Yang ke Afrika ya nggak tembus, kecil Islam di sana nggak bergerak. Kayak ke Rusia sama keras. Kenapa sekarang yang tumbuh subur itu di Indonesia? Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut mathaluhum fit Taurat mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yujibu zurru'a liyaghidhu bihimul kufar. Kenapa yang paling tumbuh subur itu di Indonesia? Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang berkerudung ini paling banyak di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia Islamnya rukun. Enggak dikit-dikit haram, enggak, tenang aja. Dan itu sudah direncanakan semenjak awal. Konsep beragama itu sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah pertama wakafa billahi syahida, sendirian Rasulullah di Arab, di Mekah. Sebagai nabi gak ada yang kenal, karena orang Mekah gak kenal nabi. Yang kenal nabi orang Filistin sama orang Madinah, karena nabi itu ilmunya kitab suci. Orang Mekah penyembah berhala. Makanya ketika itu orang Mekah bisa beriman pada Rasulullah bukan karena akal, tapi karena hidayah. Makanya kemudian ketemu orang-orang yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang hidup bersama Rasulullah. Nah orang-orang ini asyidda walal kufar, galak sama orang
Kafir. Makanya yang dikafirkan juga orang sana, bukan orang sini. Orang sini belum pernah dikafir-kafirkan sama Allah. Sampai kemudian rukun ruhama bainahum, bisa rukun yang mu'allaf, punya anak mu'allaf, punya anak mukallaf, kayak Abu Sufyan ini mu'allaf, punya anak Muawiyah masih mu'allaf, baru punya anak Yazid mukallaf. Sayyidina Ali mukallaf, punya anak Sayyidina Hasan Husain mukallaf banyak. Mukallaf melahirkan, ada yang mukallaf melahirkan mu'allaf juga ada yang mu'allaf, macam-macam. Sampai kemudian disitulah terjadi kerukunan ruhama bainahum, ada kerukunan di antara mereka. Nah, ketika hidup rukun dan berbeda-beda, Rasulullah cuma mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup bersama, rukun dalam sekian perbedaan agama, suku dan bangsa, Rasulullah menyebut konsepnya dengan konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang diadaptasi di Indonesia untuk hidup berbeda-beda suku, bangsa dan agama, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah konsep ra'iyahnya Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, makanya ra'iyah ini rukun. Kamu beda suku, beda bangsa, kamu rukun Indonesia. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul bersama namanya musyarakah. Persekutuan bersama antar ra'iyah di Indonesia dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau kamu berbeda faham, berbeda saling ini, kamu bermusyawarahlah, wasyawirhum fil amri, maka muncul kalimat musyawarah. Nah, dulu yang nata seperti ini bukan orang-orang sekarang, orang-orang yang kita kenal dengan para wali. Makanya karena yang nata itu adalah para wali, maka kemudian daerahnya disebut wilayah al-wali ya. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Inilah yang menyebabkan kita berhasil hidup bersama. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama masih bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini karena apa? Para wali yang dikenal dengan wali Songo. Kenapa wali yang datang? Orang menggugat, kenapa bukan panglima perang? Kenapa bukan saudagar? Gak mungkin saudagar mengislamkan Indonesia, karena orang Indonesia dulu Hindu yang boleh ngomong agama adalah Brahmana. Namanya pedagang itu sudra, petani pedagang itu sudra gak boleh ngomong agama. Makanya gak mungkin Islam disebarkan oleh saudagar, karena saudagar itu sudra. Yang bisa ngimbangi Brahmana adalah wali. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya cerita kewalian itu cerita tentang karomah. Kenapa tidak ada cerita tentang pertanian? Orang Indonesia Nusantara sudah jago bertani. Kenapa tidak ada cerita bagaimana mereka juga membangun kekuasaan? Orang Indonesia sudah ahli dalam tata negara. Kenapa tidak ada ilmu peternakan, ilmu perang? Kita jago dalam berperang, karena Nusantara punya negara, punya peradaban. Bahkan ketika Arab masih jahiliyah. 571 Rasulullah lahir di Makkah, sini sudah punya kerajaan Tarumanegara, punya kerajaan Kalingga, punya kerajaan Kanjuruhan, punya kerajaan Mataram. Kita sudah komplit. Makanya ketika Islam datang ketemu dengan Bhinneka Tunggal Ika, makanya hasilnya tumbuh seperti ini. Dan itu pertumbuhannya siapa? Ya para ulama ini, pesantren, kiai-kiai ini. Makanya pemilik penanam sah Islam di Indonesia itu Wali Songo dan para kiai yang kayak begini. Jangan disalah-salahin.
Gitu loh. Ini fungsinya memahamkan kita bahwa hari ini kita menikmati betul Islam di Indonesia menjadi Islam paling kuat, Islam di Indonesia menjadi Islam yang paling beradab, Islam di Indonesia menjadi kekuatan Islam yang paling komplit. Mau tasawuf ada, mau Al-Quran komplit, mau ilmu kalam komplit, mau ilmu fikih komplit, mau ilmu alat, mau cari apa tentang pustakaan Islam kalau di Indonesia, kalau yang nggak ada semua, nggak ada semua yang di sana. Di sini ada lah, lulusan Tebu Ireng, lulusan Ploso, lulusan semua. Inilah Islam di Indonesia komplit. Memang kalau nggak paham itu kadang juga menyalah-nyalahkan. Inilah. Jadi sampean enak ketemu dengan konsep keislaman dan keagamaan dan kenegaraan bisa komplit kayak di Indonesia. Makanya ro'iyah ini harus bersatu, harus rukun. Disitulah makanya para kiai menjaga betul persatuan menggunakan agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya kiai ini selalu bersama. Ketika berdoa, yang lain amin amin, kiainya berdoa. Kalau sudah yang banyak berdoa kok tambah ngumpul, diajak ke alun-alun, namanya istighosah kubro. Kalau sudah di situ semua hidup bersama, yang jual bakso baksonya laku, yang jual tahunya laku, yang jual martabaknya laku, semua hidup bersama. Ayo coba semuanya sama. Nah ini lah. Makanya dunia yang kita ambil ini sesungguhnya adalah menghantarkan kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Ini namanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Makanya kalau kita ini santri ini ya tenang. Oh iya, melihat dunia tidak sinis, tidak kemudian dunia tinggalkan apa gitu. Itulah ya. Nah ini alhamdulillah sudah mulai hujan dan mungkin belum sholat asar ya. Belum sholat asar. Ini jam berapa? Jam 5 sudah ya nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi dalam waktunya agak malam mungkin haflah tahun berikutnya atau haflah tahun berapanya lagi itu, karena ini penting untuk disiarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina bi rahmatika ya Allah. Wa bihaqqi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidhan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati lam yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina tilamidan alimna lil khair al-ibadul muslimin qiyaman wa asr maqasidana maqasidul akhirah warzuqna rizqan halalan tayyiban wajhan ya Allah ya Allah ilahi ya karim ilahi ya karim tammim bina'na ma'had hadal ma'had ya Allah ilahi ya karim tammim bina'na bijail mustafa sahil alaina ilahi ya karim tammim bina'na bijail mustafa sahil alaina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad